peta Ambalat. Ambalat merupakan blok dasar laut yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo, Kalimantan. Menurut Scofield, pada tahun 2005, Ambalat merupakan dasar laut yang berada pada rezim Z dan landasan kontinen, yang artinya bukan dalam rezim kedaulatan sovereignty melainkan hak berdaulat sovereign rights. Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas memberikan konsesi atas blok ND6 dan ND7 kepada Petronas Chariburi yang bermitra dengan Royal Dutch atau Stella Group. Blok yang menjadi subjek konsesi Malaysia ini 4 tumpang tindih dengan blok Ambalat yang dikonsesikan tahun 1999 kepada Stella dan blok Ambalat Timur atau EATS Ambalat yang telah dikonsesikan oleh Indonesia kepada ENI, perusahaan minyak Italia, dan Uncola, perusahaan multinasional Amerika pada 12 Desember 2004. Menurut Sumario pada tahun 2007. Sementara itu, Indonesia sendiri sudah memberikan beberapa konsesi lain sejak tahun 1960-an kepada beberapa perusahaan asing dengan lokasi dan nama. Bagian B yaitu batas maritim Indonesia. Indonesia tidak mungkin bisa mengklaim semua zona maritim di sebelah timur laut Sumatera di Selat Melaka karena jaraknya yang sangat dekat dengan Malaysia yang juga memiliki hak yang sama. Hal ini didukung oleh Aksana IMA yang mengatakan bahwa mengingat lebar masing-masing zona maritim yang bisa diklaim oleh suatu negara pantai dibatasi oleh jarak tertentu, maka zona yang bisa diklaim oleh negara tersebut sangat tergantung pada jaraknya dengan negara tetangga. Senada dengan hal tersebut, White Groseno AH menyatakan bahwa karena posisi geografisnya Indonesia memiliki potensi klaim maritimnya tumpang tindih dengan 10 negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Pulau Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Dasar hukum klaim blok Ambalan. 1. Dasar hukum Malaysia. Malaysia memulai kisruh terhadap Indonesia di blok Ambalan dengan berdasarkan peta klaim Malaysia tahun 1979 yang telah menetapkan sendiri batas laut antara Sabah dan Kalimantan Timur dengan menarik garis dasar lurus atau garis pangkal dari Pulau Sipadan hingga perbatasan darat Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik. Kronologis munculnya peta Malaysia yang menjadi dasar klaim atas blok Ambalan tersebut dimulai pada tahun 1979, di mana Malaysia membuat peta secara sepihak. Peta Malaysia tahun 1979 sebenarnya tidak memiliki implikasi hukum atau ilegal. Dasar hukum Indonesia. Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan sehingga diakui secara internasional, sehingga dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk minyak dan gas sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal Nusantara. Indonesia atau lebih jauh lagi sampai kelanjutan alamnya dari pulau-pulau terluar Indonesia ke dasar laut. Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamnya dari Kalimantan Timur karena batuan dasarnya adalah bagian dari lempeng benua pembentuk Kalimantan. Letak blok Ambalat bagian B, opsi blok internasional ada dua cara, yaitu terhadap atau peaceful settlement dan kekerasan, war of intervention. Pilihan penyelesaian sengketa menyangkut kepemilikan blok Ambalat tergantung kepada Indonesia dan Malaysia sendiri dengan mempertimbangkan segala kemungkinan dan risiko yang akan terjadi. Biasanya untuk permulaan dimulai dengan cara damai melalui jalur diplomatik. Sebagai negara tetangga dan serupun, pilihan terbaik adalah berusaha untuk menghindari jalan kekerasan atau perang yang dapat menimbulkan jatuhnya korban bagi kedua belah pihak. Pilihan dengan menggunakan negosiasi atau perundingan melalui komunikasi diplomatik yang dibangun
antara kedua negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dipakai. Di samping tidak menutupi kemungkinan penggunaan jalur hukum ke pengadilan internasional, yaitu Mahkamah Internasional Hukum Laut (PBB) atau UNCLOS maupun ke Mahkamah Internasional